Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema tentang materi cerpen bagian kedua. Karena sebelum saya lanjut ya, karena kemarin kita sudah pelajari materi cerpen bagian ke-1, yaitu tentang pengertian, struktur dan sebagainya. Nah, sekarang di pembelajaran 2 ini adalah bagaimana caranya kita mengonstruksi cerpen. Nah, pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mempelajari modul kegiatan pembelajaran 2 ini, saya harapkan kalian dapat mengonstruksi salah satu cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan teliti, cermat, dan terampil. Selanjutnya, sebelum kita mengonstruksi cerpen, alangkah bagusnya kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya mengonstruksi itu. Nah, mengonstruksi ini adalah kegiatan menulis kembali. Pada pembelajaran kali ini, mengonstruksi dilakukan dengan cara mengonstruksi cerpen yang sudah ada menjadi cerpen. Artinya mengonstruksi cerpen menjadi sebuah cerpen, karena bagaimanapun ada beberapa cerpen ini perlu dikonstruksi kembali. Kalau misalnya potongan-potongannya itu kita sudah baca dan sebagainya, itu bisa dikonstruksi kembali dengan pengimajinasian kita sendiri. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengonstruksi cerpen. Pertama, tema. Nah, tema ini kita harus teliti apakah tema yang diangkat cerpen ini benar-benar tema yang sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya temanya tentang pendidikan. Nah, ini kita harus tentukan dulu temanya seperti apa. Yang kedua, amanatnya itu seperti apa dalam cerpen itu. Selanjutnya, sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah gaya pengarang ya, apakah dia menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Nah, ini kita perlu cermat melihatnya atau memperhatikan dengan baik. Yang keempat yaitu adalah alur apa yang digunakan. Nah, kita harus cermat melihat alurnya, apakah ini alur maju atau alur mundur atau alur maju mundur. Nah, ini benar-benar kita harus jeli melihat alur itu, karena kalau tidak dibaca maka kita tidak bisa menentukan alurnya cerpen ini seperti apa. Nah, kemudian yang kelima adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah gaya, apakah ini gaya bahasanya gaul, formal, atau bagaimana, atau gaya bahasanya itu ya gaya bahasa modern masa kini. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, saran saya diperhatikan baik-baik juga gaya bahasanya yang digunakan oleh penulis. Kemudian tokoh atau penokohan. Nah, tokoh ini adalah pelaku dalam cerpen itu, sedangkan penokohan adalah sikap-sikap cerpen. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi bagi saya yang ke-6 poin ini kita harus jeli melihatnya, karena tidak akan pernah kita bisa mengonstruksi atau mengarang cerita kembali atau membuat kembali cerpen itu kalau kita tidak teliti yang ke-6 ini. Selanjutnya, langkah-langkah mengonstruksi. Pertama, bacalah cerpen dan cerita pendek yang akan dikonstruksi. Nah, mana mungkin kita bisa mengonstruksi sesuatu karya sastra kalau kita tidak membacanya. Membacanya pun itu tidak serta-merta membaca ini bisa, tetapi kita kalau misalnya belum mengerti, ya dibaca ulang lagi sampai kita benar-benar mengerti. Namanya kan mengonstruksi, artinya menyusun kembali dengan gaya bahasa kita sendiri yang lebih baik dari cerpen sebelumnya.
Nah, selanjutnya tentukanlah fokus cerita yang akan dikonstruksi. Nah, fokus cerita apa saja yang perlu dikonstruksi di dalam, karena tidak semua dalam cerpen itu bisa, artinya kalau misalnya kan kita harus fokus salah satu titik. Nah, yang mana saja yang mau dikonstruksi, apakah ini yang di bagian tengahnya saja, atau bagian awal, atau bagian akhir, atau di mana ya. Jadi kita harus tentukan, makanya kita perlu membaca. Nah, kemudian yang ketiga, catatlah kata kunci yang berkaitan dengan topik. Nah, kata-kata kunci ini adalah mempedomani kita, menjembatani kita untuk menulis konstruksi cerpen itu, karena ini kan cerpen yang dikonstruksi. Jadi alangkah bagusnya kalau kalian siapkan kertas, lalu membaca cerpen itu, kemudian catat kata-kata kuncinya atau kata-kata pentingnya. Nah kemudian itulah nanti yang dikembangkan menjadi konstruksi cerpen. Selanjutnya, susulan menjadi kerangka. Nah, susunlah menjadi kerangka cerpen ini ya kan namanya cerpen itu kan ada misalnya bagian pembuka, kemudian klimaks, sampai kepada kesimpulan atau amanat cerpen itu ya. Kita harus jeli juga melihat itu. Nah, kerangka ini kan sangat penting dalam suatu karya. Jadi ketika kita tidak menulis kerangka, maka bisa jadi kita akan bingung di tengah-tengah menulis itu. Nah, alangkah bagusnya atau saran saya, susunlah dulu kerangkanya, barulah menulis cerpen. Yang selanjutnya, kembangkanlah kerangka itu menjadi cerpen yang utuh. Nah kalau ada kerangka, saya sangat yakin kalian bisa semua ya. Apalagi ini kan cerpen itu karya sastra yang sederhana saja, dia tidak mengalami nasib pelakunya, jadi selesai dibaca pada waktu itu ya. Artinya ketika kita mendapatkan satu judul cerpen kemudian dibaca pada waktu itu, misalnya dalam keadaan duduk, ya bisa diselesaikan pada waktu itu kalau kita benar-benar serius. Kecuali kalau misalnya kita main-main, ya apapun itu yang tidak bisa. Selanjutnya, latihan mengonstruksi. Nah, latihan mengonstruksi ini, bacalah sebuah penggalan cerpen. Nah, penggalan cerpen ini saya akan share ke kalian nanti, baik melalui WA ataupun ke Classroom. Silahkan dicek. Setelah itu nanti diskusikan dengan teman-teman kalian, atau tulis di kolom komentar nanti di forum itu, ada di bagian Classroom ya. Disitulah kalian menulis tentang komentar-komentarnya. Nanti disitu saya akan menilai atau memeriksa siapa-siapa saja yang mengirim di situ ya, secepatnya sekarang setelah menonton video ini. Selanjutnya, konstruksilah cerpen tersebut. Nah, ini ya, di konstruksi cerpen itu tadi saya sudah terangkan langkah-langkahnya, bagaimana cara mengonstruksi. Silahkan kalian ya mengembangkan itu. Yang ketiga, catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik, lalu susunlah menjadi kerangka cerpen secara kronologis. Nah, secara kronologis ini artinya teratur mulai dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu kembangkanlah kerangka itu menjadi cerpen. Nah, nanti ini ya, ini ada potongan yang saya perlihatkan, tetapi yang sempurnanya saya akan kirim tadi sesuai dengan janji saya di Classroom atau di WA. Nah, silahkan dicek atau dipantau. Nah, setelah itu sudah, nah ini ya, cerpen Umi Kulsum karya Jamil Suherman. Nah, saya akan bacakan paragrafnya. Paragraf pertama ya, sudah beberapa hari ini nama gadis itu tak pernah kusebut lagi dalam pergaulan dengan teman-temanku. Namanya seraya menghilang di telan perasaanku. Mungkin karena rasa takutku untuk menyakiti dan mendekatinya. Umi Kalsum, nama yang selama ini dalam hatiku aku puja dan damba. Putri Haji Tabrani dari desa sebelah. Tapi diam-diam namanya menyembung keluar dari di dalam hatiku malam ini. Nah, selanjutnya di paragraf berikutnya, apa kabar dengan Umi Kalsum? Setelah pertemuan kami terakhir itu, aku tidak dapat bertemu ia lagi. Malam itu sengaja aku memberanikan diri menemui dirinya setelah taklim Kiai Nur.
Malam itu aku coba ikhtiar untuk mendekati dirinya. Aku berniat untuk mengantar Umi Kalsum pulang pada taklim Kiai Nur. Diam-diam aku menungguinya di depan surau pesantren, tepat di bawah pohon trembesi yang rimbun itu, berharap untuk dapat menjumpai dirinya sepulang dari mengaji. Setelah beberapa lama aku menungguinya dan ditemani dengan gigitan nyamuk kebon yang lumayan membuat kulitku terasa gatal. Akhirnya ia keluar bersama jamaah taklim. Aku pun cepat-cepat menghampirinya. Nah ini ya, potongan cerpen itu nanti kalian cermati, lalu ini yang nanti dikonstruksi barulah dikirim di forum, ataupun di situ karyanya atau hasil konstruksinya dikirim di situ, saya akan periksa. Sesudah ini langsung ya, sesudah dikerjakan langsung, jangan menunggu jam berikutnya, menit berikutnya. Pokoknya kalau sudah selesai saya kasih waktu 15 tidak terlalu lama ya, anggaplah 20 menit. Oke, ya, itu saja penyampaian saya, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di forum atau di kanal Classroom. Nah di situ kita berdiskusi apa-apa saja yang dipahami dan apa-apa saja yang tidak dipahami ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.